Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini sudah siap untuk belajar? Ya, pasti sudah siap. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 2, manfaat energi. Subtema 3, energi alternatif pada muatan IPA. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, siapkan dulu ya buku tulis dan pensil untuk mencatat materi hari ini. Oke? Nah, anak-anak, yang akan kita pelajari hari ini yaitu 1. Perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. 2. Cara aman memanfaatkan energi listrik. 3. Sumber energi alternatif pengganti minyak bumi dan gas alam. 4. Energi alternatif ramah lingkungan. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini berguna untuk masa depan. Nah, anak-anak, kita bahas yang pertama, perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang macam-macam energi. Nah, sekarang kita akan menggali lebih jauh tentang energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, masih ingatkah kalian apa itu energi? Video sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian energi. Apa itu energi? Ada yang tahu? Nah, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Energi dapat diperoleh dari sumber-sumber energi yang ada di sekitar kita. Nah, energi itu juga sangat berguna untuk makhluk hidup saat melakukan kegiatan. Contohnya adalah energi listrik, karena energi listrik adalah energi yang paling banyak digunakan di rumah. Nah, anak-anak, seperti yang sudah kalian ketahui bahwa energi itu dapat berubah bentuk menjadi energi yang lainnya. Nah, di kelas 3 kita sudah belajar tentang perubahan energi. Perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Coba perhatikan tabel berikut ini. Nah, nomor 1 itu ada perubahan energi listrik menjadi energi panas. Contohnya yaitu ada oven, rice cooker, dan setrika. Nomor 2, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya adalah kipas angin, mixer, dan blender. Nomor 3, energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya yaitu ada lampu pijar dan lampu neon. Nomor 4, perubahan energi listrik menjadi energi bunyi, yaitu radio, speaker, dan gitar listrik. Nomor 5, perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya yaitu air terjun akan menggerakkan generator pembangkit listrik. Nomor 6, perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya yaitu baterai dan aki untuk menyalakan peralatan listrik. Nomor 7, energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya yaitu ada makanan yang digunakan sebagai sumber energi tubuh untuk melakukan gerak. Nah, anak-anak, perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari tugas 1. Anak-anak, tugas kalian yaitu kerjakan soal-soal berikut di buku catatan tematikmu. Nomor 1, perhatikan peralatan elektronik di bawah ini, kemudian tuliskan bentuk perubahan energi pada peralatan tersebut. Nah, itu ada gambar A, B, C, dan D. Perubahan energi apakah itu? Kemudian nomor 2, mengapa manusia membutuhkan makanan? Lalu perubahan energi apakah yang terjadi? Nomor 3, perhatikan gambar di bawah ini. Tuliskan perubahan energi yang terjadi pada alat tersebut.
Dan tuliskan juga kegunaan benda tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian pasti sudah tahu, sudah mengerti gambar apakah ini? Nah, nomor 4. Sumber energi apakah yang digunakan benda pada gambar di bawah ini? Kemudian tuliskan perubahan energinya. Nah, anak-anak, kita membahas yang kedua, cara aman memanfaatkan energi listrik. Nah, di rumah kita itu banyak menggunakan energi listrik. Bagaimana penggunaannya yang aman? Sudah tahu? Ya. Nah, anak-anak, ini ada gambar. Nah, kita lihat di situ ada anak berenang. Kemudian ada ayahnya menyalakan radio. Apakah itu kegiatan yang baik? Kita bahas lebih lanjut. Nah, salah satu contoh energi adalah energi listrik. Energi listrik itu dimanfaatkan untuk aktivitas sehari-hari. Listrik digunakan untuk menghidupkan peralatan listrik di rumah. Energi listrik harus digunakan dengan tepat agar tidak menimbulkan bahaya. Nah, anak-anak, berhati-hatilah saat menyalakan peralatan listrik. Nah, listrik itu sangat bermanfaat bagi kita. Namun, kita juga harus menggunakannya dengan hati-hati. Mintalah bantuan orang tua saat menggunakan listrik. Nah, kamu harus hati-hati saat menyalakan dan memadamkan peralatan listrik agar tidak tersengat aliran listrik. Nah, pemakaian listrik yang salah itu juga dapat mengakibatkan kebakaran. Petunjuk menggunakan listrik dengan aman, yaitu 1. Menyalakan atau mematikan peralatan listrik dalam kondisi tangan kering. 2. Tidak mencolokkan banyak steker dalam satu stop kontak. 3. Memadamkan peralatan listrik setelah digunakan. 4. Tidak meninggalkan peralatan listrik dalam keadaan menyala. Nah, sudah paham anak-anak? Ya, pasti sudah paham, kalian memang pintar. Nah, ini ada tugas 2. Tugas 2 pada cara aman memanfaatkan energi listrik. Nah, coba kita lihat tugas. Kerjakan soal-soal berikut ini di buku catatan tematiknya. Soal nomor 1. Mengapa kita harus berhati-hati dalam menggunakan energi listrik? 2. Tuliskan cara pemakaian energi listrik yang aman. 3. Apa akibat dari perilaku penggunaan energi listrik yang salah? 4. Mengapa kita harus menjauhkan barang elektronik dari air? Nah, anak-anak, yang ketiga yaitu sumber energi alternatif pengganti minyak bumi dan gas alam. Nah, bagaimana sih jika energi yang kita gunakan sudah habis? Nah, apakah ada energi penggantinya? Bumi itu memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Beberapa di antaranya tersedia dalam jumlah terbatas dan tidak dapat diperbaharui, seperti minyak bumi dan gas alam. Minyak bumi dan gas alam itu berasal dari makhluk hidup yang telah mati atau yang sudah mati dari jutaan tahun yang lalu yang terperangkap di dalam permukaan bumi. Nah, kebutuhan manusia terhadap minyak bumi dan gas alam itu semakin tahun juga semakin meningkat. Nah, manusia itu sangat memerlukan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Namun, energi yang berasal dari minyak bumi dan gas alam merupakan energi yang terbatas dan tidak dapat diperbaharui. Nah, oleh karena itu, manusia mulai mencari sumber energi alternatif pengganti minyak bumi dan gas alam. Energi alternatif atau energi terbarukan adalah energi yang berasal dari alam. Energi alternatif atau energi terbarukan adalah energi yang berasal dari alam. Energi alternatif juga lebih ramah lingkungan. Sumber energi alternatif di alam ada dalam jumlah yang tak terbatas atau memiliki jangka waktu habis yang lama. Nah, contoh energi alternatif yaitu ada nomor 1, contohnya sinar matahari. Kegunaannya yaitu biasanya digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya atau biasanya disingkat PLTS. Nomor 2, contoh energi alternatif gas metana dari kotoran hewan ternak. Nah, kegunaannya yaitu digunakan sebagai bahan bakar.
Nomor 3, contoh energi alternatif arus listrik. Kegunaannya yaitu biasanya digunakan untuk pembangkit tenaga air atau disingkat menjadi PLTA. Nomor 4, panas bumi. Biasanya digunakan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nomor 5, limbah pertanian. Biasanya digunakan sebagai pembangkit listrik biomasa. 6, angin. Angin yaitu dapat memutar baling-baling pada kincir. Nah, itu biasanya digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga angin atau bayu, biasanya disingkat PLTB. Nah, anak-anak, sumber energi alternatif juga mudah ditemukan karena ketersediaannya yang melimpah di alam. Energi alternatif itu juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, apakah kelebihan dan kekurangannya? Coba perhatikan tabel berikut ini. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu A, dapat digunakan terus-menerus karena tidak akan habis. B, beberapa sumber energi alternatif menghasilkan energi yang besar. C, ramah lingkungan. Nah, adapun juga kekurangannya yaitu A, dibutuhkan biaya besar untuk membangun sarana pemanfaatan energi alternatif. B, jumlah energi alternatif itu dipengaruhi oleh musim. Nah, contohnya, misalnya jumlah air meningkat saat musim hujan, tapi berkurang pada saat musim kemarau. Nah, tugas 3 pada sumber energi alternatif pengganti minyak bumi dan gas alam. Kerjakan soal-soal berikut ini di buku catatan tematikmu. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan energi alternatif? 2. Tuliskan 5 contoh sumber energi alternatif. 3. Bagaimana cara pemanfaatan arus air sebagai sumber energi alternatif? 4. Bagaimana cara pemanfaatan sinar matahari sebagai sumber energi alternatif? 5. Tuliskan kelebihan dan menggunakan energi alternatif seperti gambar di bawah ini. Nah, ini adalah batang tebu. Nah, biomasa dari batang tebu sebagai sumber energi alternatif. Nah, anak-anak, yang keempat, energi alternatif ramah lingkungan. Nah, energi matahari itu merupakan sumber utama. Energi matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Energi panas yang dihasilkan dapat menghangatkan bumi. Nah, tumbuhan juga dapat memanfaatkan sebagai energi alternatif. Salah satunya adalah jeruk nipis. Jeruk nipis terkenal dengan khasiat menyembuhkan batuk berdahak, panas dalam, merawat kecantikan, dan lain-lain. Akan tetapi, jeruk nipis ini juga dapat digunakan untuk membuat baterai loh. Nah, kandungan zat kimia yang ada pada jeruk nipis itu dapat diubah menjadi energi listrik dalam suatu rangkaian sel foton. Nah, petunjuk pembuatan energi alternatif dari jeruk nipis. Nah, alat-alat dan bahan yang digunakan yaitu 1. Jeruk nipis, 2. Lampu LED, 3. Penjepit buaya, 4. Lempengan tembaga, 5. Lempengan seng atau untuk pengganti tembaga dan bisa menggunakan isi dalam baterai yang berwarna hitam atau batang karbon. Nah, di dalam baterai itu terdapat batang karbon. Nah, itu biasanya digunakan sebagai pengganti lempengan tembaga. Nah, kemudian ada cara kerja. Cara kerjanya yaitu yang pertama, tiap jeruk ditusuk 4 lempengan seng yang berfungsi sebagai kutub negatif dan 1 lempeng tembaga yang berfungsi sebagai kutub positif dalam satu belahan yang sama pada jeruk. 2. Lempeng seng pada jeruk yang satu dihubungkan dengan lempeng tembaga pada jeruk yang lain melalui kabel kecil. 3. Hubungkan dengan lampu LED. 4. Amati lampu akan menyala. Nah, anak-anak, tugas 4. Nah, tugas 4 ini adalah kerjakan LKS tema 2, subtema 2, halaman 39 sampai 69. Nah, anak-anak, sekian video pembelajaran hari ini. Ustazah ucap terima kasih.
jangan lupa belajar, jangan lupa makan makanan yang bergizi, jangan lupa sholat 5 waktu, jangan lupa sholat duha, dan tidak lupa mengaji dan murojaah. Tetap semangat anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.